Allah tercapai yang didoakan ya. Amin. Dan gimana Mas Reno sebagai bapak yang seperti apa sih yang boleh digambarkan dari keluarga ini yang diperankan? Silakan. Ya, terima kasih teman-teman media semua udah datang. Saya di sini berperan sebagai Yudi, anak ketiga dari 4 saudara, dan mungkin bisa dibilang Yudi ini adalah salah satu produk didikan dari orang tua yang lumayan dimanjakan zaman dulu, mungkin karena dia emang anak laki satu-satunya gitu. Jadi semua diadakan sama keluarganya, yang akhirnya dia sebenarnya usahanya ada, cuman ambisinya kurang keras gitu. Terima kasih buat istri saya yang udah percaya mau kawin sama Yudi gitu. Cuman ya dari situ maksudnya tetap ini bekerja sama dengan Lulu Tobing sebagai istri saya di sini untuk bisa gimana caranya, walaupun kita secara keuangan kita tidak mumpuni, tapi kan ada cara lain kita untuk bisa mendidik anak gitu loh. Karena kita nggak bakal menyerah, karena masa depan kita emang dari anak-anak ini sendiri gitu. Dan harta yang sebenarnya adalah anak ini sendiri gitu. Dan secara psikologis, secara mental pun emang benar-benar kita menguatkan si Arga ini dan Alma juga, jadi untuk supaya dia bisa beradaptasi ke setiap situasi yang mereka hadapi. Jadi kalau bisa dibilang si Arga ini sama sepupu yang lain mungkin secara finansial kalah, tapi secara mental dia paling kuat. Itu ternyata yang lumayan dibutuhkan gitu loh dari anak kita ini. Dan di sini juga menceritakan bahwa ya emang keluarga itu emang sebaiknya kita saling memiliki, saling melengkapi dan saling mengisi. Karena kalau kita ngomongin biaya atau dana yang nggak cukup cuma situ juga, mental pun nggak cukup situ juga. Jadi semuanya bisa harus saling melengkapi lah. Ya, tepuk tangan dong buat Mas Aryo Wahab. Terima kasih. Kalau Lulu Tobing sebagai ibu yang seperti apa di sini, karena dia unik nih, ada entrepreneur ya, yaitu mie ayam. Nah, boleh diceritakan? Saya karena sebagai istri yang nerima suami apa adanya, mengerti keadaan, jadi ya kan pasrah, tapi enggak pasrah juga sih, saya ikut ngebantu memperbaiki ekonomi keluarga dengan kita punya mie ayam ya. Jadi karena selain tadi yang Aryo bilang juga, kami berdua juga sibuk gitu ya memperbaiki kehidupan kami ya, jualan mie ayam ini itu, ngurus anak, ngurus rumah, ngurus ibu gitu ya. Jadi agak terbengkalai mungkin perasaan Arga gitu ya. Jadi karena kondisi dia jadi mentalnya kuat gitu ya. Tapi sebenarnya kita berdua sibuk memperbaiki kondisi ekonomi kita gitu. Nah itu yang juga macam-macam ya di keluarga kan, ada yang tough love, ada yang anak memang harus belajar sendiri mentalnya gitu. Jadi cukup beragam, rame cerita tentang pembelajaran di film ini. Siap. Terima kasih Mbak Lulu Tobing, thank you. Kita ke Oma kita, ke Ibu Nini El Karim. Kita sebagai eyang di sini, kita pengen tahu untuk melihat keluarga besar ini seperti apa sih ya sudut pandangnya. Silakan. Ya, saya paling tua di grup ini. Oke, ada 2 hal. 1, ini kalau misalnya ini diperkenalkan kepada dunia, maka dunia akan tahu, oh kayak gini ya keluarga Indonesia. Kayak gini ya. Dimana mereka yang dibilang nuclear family itu cuma mama, papa, dan anak. Sedangkan di sini sepupu ikut, tante ikut, bude ikut, semua ikut campur. Tapi justru disitulah campur aduknya, itulah gado-gado yang sedap. Dan semuanya menikmati itu. Lalu yang kedua, saya jadi teringat kata-katanya Seno Gumiraji Dharma. Kalau orang tua itu merasa bertanggung jawab terhadap anaknya. Tapi kalau nenek dan kakek itu cukup merasa harus menjawab, tidak perlu menanggung. Nah itulah perasaan saya kepada Arga. Terima kasih. Wow, terima kasih Ibu Nini El Karim sebagai eyang di sini. Kita ke Asyel dulu karena Arga ada adiknya di sini sebagai Alma. Asyel, adik yang seperti apa sih yang kamu perankan di sini karakternya Alma? Silakan Syel. Oke, halo semuanya, selamat sore. Terima kasih sudah datang. Oke, jadi kalau misalnya Alma tuh dia tipe adik yang nurut-nurut aja ya. Karena kalau stereotipnya orang di Indonesia
yang jadi buat ngusahain keluarga itu adalah anak cowok pertama. Nah, anak ceweknya nih biasanya tinggal minta uang aja, sama uang kuliah masih dibayarin orang tua. Jadi kalau misalnya aku di sini gunanya buat support sistem kakakku aja ya. Sisanya ya masih minta, tapi masih minta kakak, masih Iya. minta jajan. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kalau misalnya anak cewek biasanya punya kakak cowok yang diserang tuh biasanya kalau nggak kapan nikah ke fisik. Jadi kayak kamu gendutan ya, gini kurus, kamu kapan nikah, kamu calonnya mau apa, dokter, tentara gitu kan. Iya. Kalau misalnya cewek biasa ditanyanya ya. Tapi kalau misalnya Alma di film ini ya lebih ke support Arga sebagai kakak aja dan gak pengen jadi adik yang banyak mau gitu. Karena aku juga by the way kalau misalnya di lebaran tuh bantu ibu buat kayak ngangkat-ngangkat piring atau Iya. enggak kalau misalnya jualan, kalau misalnya mie ayam ibu lagi capek biasanya aku juga yang bantu ibu. Wow. Jadi usaha dari kecil-kecilan di keluarga aja ya kalau Siap. Alma ya. Terima kasih Ashel. Terima kasih. Thank you. Kita ke Moni Efrosi. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah datang. Sebenarnya untuk nge-build chemistry, karena kita udah kenal ya, dia udah kenal, udah pernah project bareng juga. Jadi mungkin kalau chemistry untuk bermain di project bareng tuh udah ada. Cuman mungkin susahnya kan di sini Ardit lebih serius ya sebenarnya dibanding karakter dia aslinya. Jadi mungkin susahnya lebih ke gimana supaya setiap take itu stays in character, nggak bercanda. Karena kan kadang kalau udah kenal itu malah jadi bikinnya tuh pas bisa tuh malah ketawa terus. Sedangkan di sini memang sih ada adegan-adegan yang memang bercanda segala macam. Cuman pas lagi beberapa momen seriusnya itu kayaknya justru butuh apa ya, butuh jarak. Nggak bisa nih bareng-bareng terus karena emang komedian juga kan beliau, jadi aku kebanyakannya ketawa kayak gitu sih. Tapi sangat sangat menyenangkan untuk bermain lagi sama Adit. Yes, itu dia Moni Efrosina. Terima kasih Moni. Kita ke Teh Sarah Sehan dan juga Ibu Ayu Laksmi. Setelah kita melihat di trailer kan jadi tante yang juga kita pengen tahu nih di sini. Karena kalau baru trailer jadi kita pengen tahu sedikit aja tante yang seperti apa sih terhadap Arga. Ibu Ayu Laksmi dulu, silakan. Terima kasih, selamat sore rekan-rekan media baik yang kelihatan dan tidak kelihatan. Itu. Saya berperan sebagai Tante Yeni, anak tertua dari keluarga ini, nomor 2 tertua setelah nenek ibu. Walaupun mungkin saya kelihatan kayak imut-imut. Mungkin saya sedikit statement bahwa mungkin film ini Tunggu Aku Sukses Nanti ini bisa menjadi renungan bagi atau mungkin seperti buku panduan untuk keluarga Indonesia. Barangkali nanti kalau ada pertemuan di saat Lebaran, kan kita masih punya waktu 1-2 bulan ya untuk Lebaran, membuat daftar pertanyaan lain yang kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin sudah dipertanyakan, sudah tidak boleh lagi dipertanyakan. Jadi kira-kira supaya bangsa dan negara ini, anak-anak muda, baik juga para orang tua, sama-sama untuk kreatif, kira-kira pertanyaan yang belum pernah ditanyakan sebelumnya selain kapan nikah atau berapa gajinya sekarang, kapan naik. Itu udah mungkin harus tidak dipertanyakan lagi. Kira-kira bisa menjadi renungan untuk bangsa dan negara Indonesia dan keluarga dalam rangka merayakan Lebaran nantinya. Siap. Terima kasih Ibu Ayu Laksmi. Teh Sarah Sehan, silakan. Tante yang seperti apa sih yang udah boleh di-spill dari trailer tadi? Yang Silakan. baik hati dong. Bisa dilihat dari poster. Banget kelihatan. Yang fun gitu sama keponakan-keponakannya. Iya. Tante Yuli ini terima kasih loh. Naya itu beberapa kali dulu waktu saya punya talk show jadi tamuku, bikin film pendek segala macem. Terus sekarang aku diajak main film. Terima kasih dipercayakan jadi Tante Yuli. Terima kasih juga untuk Rapi Film. Tante Yuli ini peran yang lumayan menyenangkan untuk dilakukan karena
dia itu menggemaskan sekali. Aku tuh kayak mengingatkan pada pasti di setiap keluarga itu ada tante seperti itu. Ada Ya kan? Tante Yuli. Yang kelihatannya seolah-olah cerewet, kepo, banyak nanya segala macam, atur-atur, tapi sesungguhnya hatinya itu emas. Karena yang paling cerewet itu biasanya yang paling sayang sama semuanya. Setuju nggak teman-teman media? Iya dong. Kelihatannya aja, Arga kamu gini-gini. Padahal mau tidur itu Tante Yuli itu berdoa Arga. Tante hanya ingin Arga itu jadi sukses dan semuanya seperti anakku. Oh, Kalau tidak bisa melebihi anakku paling enggak hampir, ya kan? Gitu doa Tante Yuli. siap. Terima kasih. Itu lagi nih tanggung jawab yang diberikan di sini sebagai supporting. Boleh ceritakan gimana keseruan pengalamannya? Oh iya, halo, selamat siang semua. Selamat sore, Ding. Terima kasih teman-teman media. Saya di sini sebagai Cela. Aktor nih, aktor. Gak pernah ngomong kayak gitu sepanjang karir. Saya di sini sebagai Dwiki. Dwiki itu anaknya Tante Yuli dan Dwiki ini adalah anak satu-satunya. Jadi golden child. Dia kan selalu dimanja sama Tante Yuli dan Dwiki ini cukup sukses ya buat usia yang masih muda dan sukses banget. Sambil Sangat ngelirik, sukses ya. ngelirik Arga lagi suksesnya dikencengin banget tadi. Iya. Dan Dwiki ini deket banget sama Hanif, Hilman, dan Arga berempat. Kita tuh dari kecil suka main bareng. Tapi kita selalu ngebully. Boleh dikasih tau gak sih? Boleh. Iya. Waktu kecil. Waktu kecil tuh kayak selalu ngebully, tapi nggak sengaja. Selalu ngebully Arga. Jadi Arga sampai gede tuh selalu kayak apa ya? Insecure-nya sama sepupu-sepupunya gitu. Terutama ini tiga-tiganya udah sukses semua gitu. Jadi kita tuh sering kayak nanya-nanyain gimana gak kerjaan lo. Terus sekarang kerja di mana segala macam, itu sebenarnya bukan pengen bikin dia kesel karena kita emang beneran peduli ya sama Arga. Cuman Arga jadi kayak benar Sama ya, didikan dari ibunya soalnya, dari Tante Yuli seperti ini. iya, Afgan, emang menurun gitu Yes. ya dari ibunya. sedikit sebelum ke yang lain, Afgan, ini kan karakternya makin dipercaya oleh Naya. Nextnya kalau Naya mempercayakan karakter yang lebih besar lagi untuk seorang Afgan, siap nggak? Saya yang sedikit-sedikit aja dulu, tipis-tipis aja. Harus ada Afgannya itu. Jadi Rider Senaya itu bukan makanan, bukan minuman, tapi Afgan ya. Rider Senaya itu. Di Komang ada Afgan cuman lewat doang. Langsung 3 juta penonton. Woi, Ini aku main loh, harusnya 2 kali lipat, 6 juta lah. Amin. lengkap loh di sini. Afgan ada, Mas Aryo Wahab ada, Marcella FP ada dengan IP. Cecel. Itu makanya luar Liza biasa. Candika lengkap semua. Silakan ini mau ngomong nggak? Afgan, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Afgan. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Ciputat. Nah, jadi peran saya. Lanjut. Tanggung banget tuh. Iya. Jadi gini teman-teman, menurut keyakinan saya, kalau kata Kak Panji, form cinta terbesar manusia tuh setelah Tuhan dan keluarga adalah pasangan. Yes. Kebetulan kalau saya adalah sahabat. Hmm. Karena saya percaya sahabat adalah keluarga yang saya pilih. Iya. Sehingga ketika Naya yang memiliki pedoman hidup sama seperti saya, menawarkan saya untuk menjadi seorang wicak, yang adalah support system Arga dan juga Fani, saya merasa sangat, wow, apakah saya bisa menanggung beban, karena ini kan ibaratnya direkam gitu. Jadi saya merasa sangat terhormat sekali dan berterima kasih kepada Naya, saya bisa menjadi satu figur yang bisa mensupport sahabat saya yang sedang kesusahan, karena saya percaya bahwa sahabat itu bisa menjadi rest area terbaik Ya. untuk sahabatnya sendiri yang bisa menerima dengan apa adanya. Yes. Luar biasa. Terima kasih. Gitu. Kita boleh menambahkan sebagai sahabat. Iya. Ini punchline-nya di Iya. sini. Karena dia nggak usah pakai mikrofon pun. Ini tip direkam, ini lucu banget. Iya. Silakan Ini Vita. hook TikTok ya teman-teman. Selamat sore. Lu jangan kayak pemenang kuis. Lu main film udah lama. Ayo. Aduh, Silakan. sorry. Selamat sore, saya Vita Anggri.
Dan gitu gue udah dilirikin sama Pak Sunda dari tadi. Oh, iya. Cepetan. Silakan. Iya, paling nambahin doang sih, bener kayak Wicak bilang, kita berdua adalah support sistemnya Arga di sini. Bisa dibilang Arga tuh juga mirip sama aku juga aslinya. Maksudnya kayak aku tuh nggak bisa menjadi diri aku sendiri sama keluarga, tapi lebih menjadi diri sendiri sama teman-teman gitu. Nah, si Arga itu juga seperti itu di sini. Dia tuh nggak bisa, dia tuh nggak bisa seterbuka itu bersama keluarganya, tapi karena sama teman-temannya dia masih bisa terus berjuang sampai akhir hayatnya. Meninggal kali ya Arga. Ada air hayat. Lu kata film perang. Kayak serius banget ya, kayak langsung diem gitu. Wah elah. Oke. Kayak gitu kurang Terima lebih. kasih. Tepuk tangan dong buat Vina. Untuk sepupu-sepupu yang lain, kita pengen tahu juga ada Marcella Eve, Bang Jebrau, dan juga Gusti. Kalau boleh nih, biar makin penasaran teman-teman penonton nanti dan media, kalau boleh Oh iya, dijelaskan. dari Cecel dulu Yes. ini sepupunya. Agar Nggak usah ngatur. Cecel baru buka soto sabar, dia pengen ngasih tahu itu doang ke teman-teman media. pengen promo itu. Kan ini kan biar makin teman-teman media dan penonton nanti penasaran. Kalau boleh dijelaskan dengan 2 kata, kalian tuh sepupu-sepupu yang seperti apa? Sorry, tadi yang lain panjang. Cuma 2 kata. Iya. Biar Cel, penasaran. 2 kata Cel, langsung Cel. Iya. Soto sabar. Yuk. Buka hari ini. Jadi teman-teman penonton nanti penasaran dia sepupu yang kayak apa ya? Kalau karena baru boleh di-spill 2 sifatnya doang. Ya udah langsung cerita endingnya aja ya, Ben. Jangan dong. Ayo, lu adalah sepupu yang suka soto dan penyabar. Soto Oke, sabar. perkenalkan aku Bella. Ya biar cepat aja nih kayak buru-buru ya. Filenya udah pada full ya memorinya. Aku perannya di sini adalah penggiat UMKM di rumah. Ya. Jadinya setiap datang di Lebaran aku berjualan. Jadinya aku adalah karakter yang bright spot banget. Oke. Terima kasih Cece. Kalau Jebrau, silakan Bang Jebrau. Silakan. Selamat sore teman-teman media dan semuanya ya. Kalau saya main sebagai Hanif, dia suka belak-belakan tapi maksudnya baik gitu. Jadi kayak misalnya lu ke restoran Jepang emang bisa pakai sumpit, nah kayak gitu. Dia Oke. kayaknya itu hoki karena main kripto, tech bro gitu ya kan. Jadi Oke. sebenarnya dia hoki ya. Kalau bercerita dikit, gue relate banget sama ceritanya Arga gitu. Kadang suka minder kalau mau ke acara keluarga. Oh ya 2 kata siapa? Jadi Mas, terima kasih. Jebrau ada harganya juga di in real life ya. Gusti, silakan. Halo, selamat sore. Aku Gusti di sini berperan sebagai Hilman. Kebetulan aku adiknya apa namanya? Hanif. Adiknya Hanif dan adiknya Bella gitu. Jadi karakter Hilman itu di sini hidupnya benar-benar apa ya, tertata banget lah gitu. Dan di sini juga diceritain bahwa Hilman ini mau lanjut ke S2 gitu kan. Jadi memang di London gitu kan, dan jadi memang ini benar-benar kita tuh sepupu-sepupu benar-benar jadi indikator sukses di keluarga gitu ya. Oke. Itu sih Pak. Siap. Terima kasih. Tepuk tangan dong teman-teman. Tapi sedikit